3 hari pasca terjadinya kebakaran, kondisi lahan seluas 3 hektar yang sebelumnya adalah rumah bagi 3.200 jiwa, kini hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran yang masih menumpuk. Warga masih terus berusaha mencari sisa barang yang dapat diuangkan. Hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan ulang atau pemulihan fasilitas permanen di lokasi tersebut. Sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi yang terbatas, sementara beberapa lainnya memilih tinggal di rumah kerabat. Tiga hari pasca kebakaran di Kampung Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta Utara, ratusan warga masih bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas. Cuaca panas dan keterbatasan air bersih menjadi tantangan utama terutama bagi lansia, balita, dan ibu hamil. Posko kesehatan telah siaga sejak hari pertama hingga kini. Keluhan kesehatan mulai dirasakan para pengungsi, terutama kepada para anak-anak. Berikut kami hadirkan pemirsa laporan dari reporter TV One Vanessa Liu dan juru kamera Mahendra Prasatria. Terjadinya kebakaran besar di Kapuk Muara, tentunya warga yang mengalami kehilangan baik dari harta benda maupun tempat tinggal mengalami penurunan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Saat ini saya sudah berada di posko kesehatan yang menjadi posko yang ditempatkan di tempat pengungsian para korban kebakaran ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi para korban saat ini. Dan saya juga sudah berada dengan Dr. Surya sebagai salah satu nakes yang menangani para korban di tempat pengungsian ini. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang. Dok, kalau boleh tahu posko kesehatan ini sudah dibuka sejak kapan ya, Dok? Kan kejadian dari hari Jumat ya. Jadi memang pas lagi tahu kejadian ini karena kami dari wilayah puskesmas, jadi kita standby kan. Standby memang ada karena kami ada standby turun. Jadi langsung digerakin beberapa tenaga kesehatan. Jadi kita mulai untuk melakukan shift gitu kan. Jadi dari kemarin pun juga Sabtu, Minggu, Senin, dan sekarang itu dikoordinasi untuk ganti-gantian. Baik, Dok, sejauh ini sendiri keluhan yang paling banyak dikeluhkan oleh para korban ini penyakit apa saja? Ada beberapa pasien, ada beberapa penyakit memang yang karena terkait ini ya, banyak yang batuk pilek ya, ISPA seperti itu, terus pada banyaknya itu usia antara 0 sampai 5 tahun gitu, dan nggak menutup kemungkinan juga pada pasien dewasa. Terus juga ada pasien-pasien dengan sakit MA, dispepsia, atau misalkan dermatitis dengan infeksi kayak gitu, infeksi kulit. Paling kalau misalnya untuk penanganan pasien-pasien yang tekanan darah tinggi atau pemeriksaan ibu hamil, mungkin kita saling koordinasi aja, karena kan nggak mungkin untuk mobilisasi ya, untuk mobilisasi. Jadi kalau misalnya ada kekurangan untuk obat-obatan, kita juga kerjasama sama teman-teman bidan dan perawat seperti itu. Lalu untuk pasien yang membutuhkan perawatan intensif mungkin, Dok, bagaimana penanganannya? Apakah akan dirujuk kemana lagi? Oh gitu. Kalau misalnya ini kan kita penanganan pasien yang bisa ditangani di sini ya. Jadi tapi kita fokus kalau memang pasien-pasien yang seperti lansia yang memang membutuhkan, atau pasien-pasien balita atau bayi neonatus yang perlu kita rujuk, misalkan yang seperti tadi kemarin ada pasien campak atau cacar. Tadi hari ini juga ada curiga ke arah sana, kita kirim ke SKKT yang di daerah Pustu Kamal Muara di samping kantor kelurahan. Dan kalau misalnya bisa ditangani di situ, kita tanganin. Tapi kalau memang butuh untuk dirujuk kembali ya, paling dikoordinasikan rujuk ke rumah sakit gitu. Nah, siap. Ya pemirsa, demikian salah satu fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk para korban yang mengalami kebakaran pada beberapa hari lalu. Dan memang untuk saat ini fasilitas yang diberikan terus bertambah sejak kemarin. Seperti sudah banyak fasilitas yang ditambahkan seperti penanganan dokumen-dokumen yang terbakar atau hilang bagi para warga. Dan juga bahkan ada layanan dukungan psikologi untuk masyarakat yang mengalami trauma. Demikian update dari kami dari Jakarta, Vanessa Liu, Mahendra, TV One mengabarkan.